Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyana SPDI, Kepala SMK Negeri 7 Sarolangun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik baik dengan judul menumbuhkan kesadaran diri guru dalam melaksanakan tugas atas dasar kesadaran bukan karena kewajiban dengan pengembangan kompetensi sosial emosional atau KSE berbasis kesadaran penuh di SMK Negeri 7 Sarolangun. SMK Negeri 7 Sarolangun terletak di Jalan Pendidikan Desa Penega, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. SMK Negeri 7 Sarolangun merupakan salah satu sekolah kejuruan dengan beberapa program keahlian, yaitu teknik komputer jaringan, teknik dan bisnis sepeda motor, agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan akuntansi keuangan lembaga. Jumlah personil SMK Negeri 7 Sarolangun sebanyak 50 orang yang terdiri dari 35 orang guru dan 15 orang tenaga kependidikan dengan jumlah siswa 310 siswa. SMK Negeri 7 Sarolangun termasuk sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka tahun 2024-2025. Proses pembelajaran di sekolah ini berdasarkan instrumen pemantauan wakil kurikulum sudah aktif dengan menerapkan sistem full day school, masuk pada pukul 7.15 dan pulang pada pukul 16. Namun pelaksanaan full day school ini menyebabkan kondisi pembelajaran kurang efektif. Karena kalau selesai sholat zuhur berjamaah, siswa mulai menghilang dari kelas dengan berbagai macam alasannya. Salah satu penyebab yang sangat jelas karena motivasi guru dalam mengajar hanya sekedar melaksanakan kewajiban tanpa tahu kondisi psikologis siswa. Metode mengajar yang biasa-biasa saja sehingga pembelajaran tidak menarik yang menyebabkan siswa kurang bersemangat dan malas untuk belajar. Dan terjadilah pelanggaran aturan oleh siswa. Kebahagiaan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh positif pada banyak aspek kehidupan. Kebahagiaan juga berperan penting dalam perkembangan psikologis siswa maupun guru. Oleh karena itu, pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi psikologis siswa. Sementara yang terjadi di sekolah, siswa-siswi tidak betah mengikuti pembelajaran. Mereka jenuh dan cenderung malas untuk masuk ke kelas. Situasi seperti inilah yang harus diselesaikan dan merupakan hal yang menjadi tantangan bagi kami. Salah satu tantangannya adalah bagaimana guru bisa memahami dan menerapkan pembelajaran sesuai kondisi psikologis siswa sehingga siswa merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam kesadaran diri tanpa ada tekanan dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah harus efektif memanfaatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah agar program yang direncanakan bisa terwujud. Dalam menghadapi tantangan ini, ada beberapa langkah yang akan kami lakukan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, hal yang kami lakukan adalah mengajak 4 orang guru yang sedang mengikuti program guru penggerak untuk diskusi tentang kondisi pembelajaran di sekolah yang sudah berjalan baik tapi masih perlu ditingkatkan. Membentuk tim kompetensi sosial emosional dengan tujuan untuk melakukan refleksi diri guru dan juga siswa. Melakukan refleksi diri guru dan siswa dengan cara mengisi instrumen refleksi diri tentang kesadaran penuh dan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Dari instrumen tersebut muncul kekurangan-kekurangan baik dari guru maupun siswa yang perlu dibenahi. Selanjutnya, mencari solusi dari masalah yang teridentifikasi dan merumuskan solusi dengan cara mengisi RTL dan disepakati indikator yang diambil adalah penerapan KSE berbasis kesadaran penuh dalam keseharian. Setelah RTL disepakati, tim menjalankan RTL tersebut sembari memberikan contoh pada guru-guru lainnya pada proses pembelajaran. Masuk dan hadir tepat waktu, hadir di sekolah tepat waktu serta tanggung jawab penuh terhadap tugas mengajarnya, menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa sehingga tidak ada perasaan tertekan dengan cara melibatkan siswa dalam kesepakatan atau peraturan kelas. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalaman hari itu untuk mengetahui suasana hati siswa, meminta pendapat siswa tentang pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan sesuai dengan materi, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan.
mengevaluasi pembelajaran baik kognitif, afektif, dan keterampilan, mengevaluasi pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan. Dari langkah proses yang telah dilakukan, terlihat perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran di sekolah, di mana pada proses pembelajaran sebelumnya masih terdapat 40% siswa yang malas-malasan masuk kelas dan bolos dibuktikan dari absen kelasnya, serta sekitar 30% guru yang terlambat masuk kelas dibuktikan dengan absen per jam guru. Guru mengajar dengan metode mengajar asal-asalan, pembelajaran tidak menyenangkan. Dengan strategi ini, jelas dampak dan hasilnya terlihat efektif. Bagi siswa, hal ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa lebih antusias dalam belajar karena guru memberikan metode yang sesuai. Dibuktikan dengan jumlah siswa yang bolos kurang dari 5% setiap hari. Kemampuan komunikasi siswa dalam hal aktif bertanya jawab dalam proses pembelajaran dibuktikan dengan pengamatan guru pada lembar penilaian 25 orang dari 30 siswa aktif dalam diskusi karena meningkatnya keingintahuan siswa. Adapun bagi guru mulai mempertahankan rasa ingin tahu tentang kondisi siswa dibuktikan dengan buku catatan guru tentang kondisi siswa sebelum mereka memulai pembelajaran. Guru mengembangkan kebiasaan inquiry yang mendorong perubahan diri dan perbaikan diri terus-menerus dalam praktek mengajar, sehingga mengajar tidak lagi hanya sebatas melaksanakan kewajiban saja. Dibuktikan dengan 80% guru yang sudah menerapkan strategi ini sudah hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas tepat waktu. Demikian praktik baik ini dibuat, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.